Oke, teman-teman, nih kita lanjut lagi perkenalan tampilan Word 2019. Sekarang kita ada di tab nih reference gitu. Seperti biasa saya bikin nih video ini tanpa narasi, tanpa dibuat dulu narasinya. Jadi mungkin ada yang tidak sistematis, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Oke, di tab reference pada Word ini udah ada tampilan namanya yang awal adalah table of content. Ini table of content ini untuk bikin daftar isi. Nah, ini bisa digunain ketika dokumen yang kita buat itu menggunakan style. Nah, style di sini kita menggunakan style di sini. Misalnya judulnya mana gitu. Misal saya masukkan di sini kasih judul gitu kan, judul tulisan tulisan di sini, terus di sini ada sub sub judul satu, misalnya di sini ada B, kenapa ini mana nih kursornya, nggak kelihatan guys. Kayak misalnya di sini ada B subjudul 2. Nah, ini cara kerja di table of content ini. Kita harus masukkan ke stylenya nih. Judul itu kita masukkan ke style dia adalah title ya kan, title. Nah, di subjudul kita masukkan dia adalah heading 1 atau subjudul ada nggak di sini nih? Oh, subtitle heading 1. Coba subjudul 1 atau heading 1 deh. Ini bisa kita gunakan heading 1. Ini masih ada lagi heading 1 gitu. Misalnya heading 1. Nah, kalau ada yang agak ke dalam lagi dibikin heading 2. Nah, ini bisa nanti kita insert table of content ya. Misal saya bikin terlalu besar. Nah, saya bikin bank fact. Ini masih terlalu besar, harusnya nggak begini. Pack break harusnya atau next pack. Oke, misalnya saya di sini di halaman atas saya insert table of content. Nah, kita add yang mana? Nah, ini dia. Nah, dia langsung nih bikin daftar pustaka, daftar isi sesuai halaman ini. Ini kan karena saya masukkan halaman 2, dia ada di halaman 2. Nah, ketika misalnya yang heading yang B ada di halaman berikutnya, itu terus kita update. Nah, update-nya bisa kita update tabel di sini atau kita update di sini. Nah, lihat ya di halamannya jadi halaman 2. Mungkin nanti ada satu sesi deh untuk cara bikin daftar isi dengan mudah gitu. Oke, kita undo dulu. Oke, selanjutnya ada ini di tab footnote ya. Untuk bikin footnote, misalnya bikin footnote di sebelah titik nih paragraf 1 di sini, misalnya klik aja ini footnote. Nah, teman-teman tulis footnote nya gitu. Oke, sama kalau jika ada berikutnya di sini footnote kedua, insert aja footnote dan tulis lagi footnote-nya. Oke, bisa disetting juga sih, dicoba di layout. Nah, seperti ini.
Nah, kalau footnote itu gimana kalau sebut tadinya kan di sini dua nih, ada footnote dua, mungkin saya besarkan dulu. Ada footnote dua. Kalau kita masukin di sini bikin footnote misalnya, dia langsung otomatis urut. Kita insert lagi, kayak di referen insert footnote. Nah, langsung di tengah-tengah yang berikutnya jadi tiga otomatis gitu. Ini footnote, footnote. Oke, kalau endnote nih, kalau endnote ya dia ada di belakang ya, di semua tulisan ada di belakangnya gitu. Kalau ini beda dengan footnote. Oke, di sini ada search ya kalau nyari aja. Jarang digunain juga sih. Oke, di sini ada citasi. Nah, citasi ini kalau jarang digunain ya, apalagi untuk orang kuliah yang mahasiswa biasanya sudah menginstal Jotero atau menginstal Mendeley. Jadi ini fungsi ini udah di refresh sama sama Jotero atau sama nih Mendeley gitu. Nih, tapi kalau mau menggunakan teman-teman harus bisa dulu input input nih nih sumbernya gitu. Misalnya kita tambahkan buku misalnya kita teman-teman klik new. Nah, di sini pilih nih tipe source-nya book. Nah, teman-teman punya buku apa yang teman-teman baca yang mau teman-teman masukkan ke dalam dokumen atau ke dalam makalah. Nah, di sini teman-teman nih pilih aja nih tipenya apa, ada buku, ada book session, ada jurnal, artikel jurnal. Nah, misalnya buku, teman-teman dapatin buku dari sini misalnya penulisnya Abdul Rauf. Teman-teman masukkan dulu di sini Abdul Rauf, terus nih judul bukunya apa? Judul bukunya ini multi akad. Saya pindahin ke notepad dulu. Nah, misalnya ini multi akad, teman-teman masukin tahun kapan bukunya. Bukunya tahun 2021. Nih penerbitnya apa? Tahun 2021. Kotanya Tangerang. Terus di sini misalnya publishernya apa? YPM Press misalnya. Nah, teman-teman klik OK aja gitu. Di sini ada tagnya biasanya nih otomatis ini untuk tag ini untuk ini insert apa tadi di sini nih. Nih kita oke dulu. Nah, tagnya itu untuk ini. Oh, insert citasi. Nah, teman-teman udah punya satu resource nih sebuah buku. Nah, ini dia bibliografinya. Udah citasinya langsung nih Abdul Raud 2001. Nih biografi itu kayak nantinya daftar pustaka ya. Nah, daftar pustakanya udah jadi nih. Udah jadi di sini di bawahnya. Nih ada judul, nih tahun, dan ini tergantung teman-teman mau pilih nih stylenya apa, apakah Turabian, apakah apa, atau ada juga pakai Chicago style, tergantung nanti nih style yang digunakan di kampus atau di sekolahnya apa. Misalnya kita tambahin lagi deh dua buku, saya new lagi. Kita cari-cari coba buku-buku yang lain yang pengarangnya satu. Nah, misalnya buku ini nih penulisnya kita masukin. Oke, atau kalau sebenarnya di agak bingung ya, kalau di Indonesia dibalik nggak sih nih namanya, kalau memang harus dibalik, nama belakang harus nama depan, ya teman-teman balik penulisannya di sini. Fitriati Irviana jadi Irviana, Fitriarti gitu. Kalau di luar negeri kan dibalik karena menggunakan rata-rata nama keluarga di belakang gitu. Misalnya Adam Hesa Adam gitu. Karena Hesa adalah nama keluarga. Nah, setelah masukkan nama, nih teman-teman boleh balik sesuai nanti aturannya ya. Nih, masukkan judulnya, judul bukunya tadi ini. Saya masukkan lagi dulu di notepad deh. Analisa manajemen rumah sakit syariah. Analisa manajemen rumah sakit syariah. Di sini
Tahunnya kita lihat buku ini tahun 2019, 2019 ya, Tangerang Selatan, Tangerang Selatan. Di sini publishernya sama YPM Press, kita YPM Publishing. Nah, ini ada tag name-nya Fit 19 untuk taruh apa, ini kutipan citasi Fit 19. Oke, kita close. Nah, misalnya kalau teman-teman mau masukkan citasi, insert aja nih, insert citasi punya siapa nih, Abdul Rauf, nanti langsung jadi nih, oh ini adalah mengutip dari Abdul Rauf. Di sini misalnya kita teman-teman mau insert citasi, langsung aja klik lagi Fitriati Irvina. Oh, di sini berarti di dikutip dari buku Fitriati Irvina. Nah, ketika mau bikin daftar pustaka juga teman-teman tinggal tinggal tulis aja di sini daftar pustaka. Daftar pustaka. Teman-teman langsung aja insert bibliografi gitu. Nah, jadi udah urutan dari A dan dari B gitu. Dari urutan A B C nih, dan langsung rapih gitu. Nah, inilah fungsi apa nih, bibliografi ya, gitu. Oke, nih lanjut lagi di sini. Ini jarang dipakai sih untuk mahasiswa, biasanya udah menginstal Jotero atau menginstal apa temennya Jotero, Mendeley. Nah, insert caption nih saya jarang gunain, jujur aja belum belum tahu ini insert caption. Nah, kalau di sini insert index. Nah, ini untuk bikin teman-teman nih, bikin index nih. Bikin index caranya ya teman-teman pilih dulu nih kata-katanya. Ini saya pernah ulas nih di video sebelumnya tentang cara membuat bikin indeks. Mungkin nanti dilihat di video berikutnya aja lebih lengkap. Dan di sini ada mark citation, saya juga jarang menggunakan nih. Jadi untuk apa ini? Nih saya belum tahu. Oke, nih semoga bermanfaat. Nih ini ada di nih apa pengantar mengenai tab reference. Terima kasih.